رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ayo biar sebentar itu. Pintu yang ya tuh, pintu sana. Ayo itu sebentar kok. Dah, enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian At-Tafsir Al-Muyassar. Pada kali ini kita mulai dari ayat ke-80 insyaallah taala. 80 sampai mudah-mudahan bisa 82, kalau misalnya ada waktu bisa sampai selebihnya insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah qul attakhadhtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya. Sebentar. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. السلام عليكم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Dan mereka di sini qalu, mereka yaitu orang-orang Yahudi berkata lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. An-nar yaitu api, di sini maksudnya neraka. Neraka lan tamassana. Di sini massa yamassu menyentuh. Ya kan? La yamassuhu illa al-mut'ala yamassuhu illa massa yamassu mas di sini artinya menyentuh. Tidak akan, lan di sini harfun nafi lil istiqbal, menafikan masa depan, itu tidak akan kita disentuh oleh api neraka illa kecuali ayyaman ma'dudah, beberapa hari saja, beberapa hari aja. Itu mereka benar-benar saking menghinakannya dan meremehkan tentang perkara neraka ini. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ayyam jamak dari yaum, hari-hari. Ma'dudah terhitung. Ya, hari-hari yang terhitung, kecuali hari-hari yang terhitung. Berarti sebentar aja. Qul, katakanlah wahai Muhammad, attakhadhtum 'indallahi 'ahdan. Attakhadhtum ini yang asli dari ittakhadhtum. Ittakhadhtum gitu. Jadi ada istifham dan juga fi'il madhi ini. Ittakhadhtum. Artinya apa? Apakah ittakhadhtum? Kalian telah mengambil atau menerima gitu ya. Jadi aslinya attakhadhtum ittakhadhtum gitu. Ya. Tapi kadang-kadang ya, kita punya ittakhadhtum, i di sini kan hamzah apa namanya? Wasl, bukan qata'. Sehingga kalau ada huruf sebelumnya yang berharokat ya, maka akan langsung harokatnya itu menuju ke huruf setelah hamzah itu. Ya. Jadi tadinya ittakhadhtum
maka dibaca menjadi attakhadhtum, dan karena dilangsungkan seperti itu maka dihapuslah hamzah wasalnya. Nah, di sini istifhamnya langsung masuk ke dalam takhadhtum, ya. Qul attakhadhtum indallahi ahda, apakah kalian sudah mengambil, ya, ittakhadha yattakhidhu, sudah telah mengambil, telah menerima, ya, indallah, di sisi Allah, apa yang telah diterima? Ahda. Ahad itu artinya janji. Antum kan di ma'ahad kan? Ma'ahad Utsman. Ma'ahad itu berarti kan tempat perjanjian. Ya, antum ketika masuk ma'ahad itu berarti kan antum berahad di situ, berjanji untuk mentaati peraturan, ya, menerima konsekuensi dari hidup di lingkungan pondok itu ma'ahad. Jadi seperti itu ma'ahad. Qul attakhadhtum indallahi ahda, apakah kalian telah menerima janji dari Allah? Apakah kalian sudah janjian sama Allah? Allah telah mengabarkan kepada kalian bahwasanya enggak bakal kalian masuk neraka kecuali hanya terhitung sedikit hari. Apakah kalian sudah punya janji sama Allah? Nah, fala yukhlifallahu ahda, sehingga fa di sini sehingga, ya, karena sudah janjian sama Allah, sehingga Allah lan yukhlifallahu ahda, sehingga Allah tidak akan mengingkari. Akhlafa yukhlifu, menyelisihi, mengingkari, membelot gitu dari ahad perjanjiannya. Apakah kalian telah apakah kalian telah mengingkari apakah kalian telah membuat perjanjian dengan Allah, dan Allah telah menjanjikan kepada kalian tidak akan masuk neraka kecuali sebentar, sehingga Allah itu tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, jadi perlu diketahui, kita yakin Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya, kecuali pun itu janji kalau misalnya ancaman Allah Ta'ala tidak semuanya Allah Ta'ala tunaikan. Itu saking merahmatinya Allah, gitu. Fala yukhlifallahu ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau bahkan kalian justru taqulun, berkata 'ala Allah atas Allah, yaitu tentang Allah, atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ada dua pilihan, kamu katakan wahai Muhammad kepada mereka. Dua-duanya menyekak orang-orang Yahudi ini. Karena orang Yahudi mengklaim apa? Enggak bakal kita masuk neraka kecuali sebentar, kan? Qul, katakanlah Muhammad, berikan dua kemungkinan pertanyaan. Attakhadhtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian ini ngomong kayak gitu ya orang Yahudi. Apakah memang Allah sudah menjanjikan kepada kalian itu? Jadi attakhadhtum indallahi ahda, apakah Allah sudah menjanjikan kepada kalian sehingga Allah tidak akan menyelisihi janjinya? Atau kalian tuh belum janjian sama Allah, belum dijanjikan sama Allah, tapi kalian aja yang ngomong atas nama Allah sesuatu yang kalian enggak ngerti, enggak tahu, gitu. Nah, ya otomatis mereka secara kalau mau jujur jawabnya taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Karena memang enggak pernah Allah Ta'ala menjanjikan kepada mereka seperti ini. Ya. Karena memang orang Yahudi ini menisbatkan diri mereka itu kepada Allah, terus menisbatkan kepada kemuliaan. Padahal kemuliaan tersebut tidak terdapat pada diri mereka. Ya kan? Mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya Allah. Itu kan mereka yang ngomong. Ya kan? Dan seterusnya dari klaim-klaim. Jadi begini, ada faedahnya juga. Kita kalau menisbatkan kepada Islam, ya, sementara Islam sendiri berlepas diri dari kita, itu berarti kita mirip Yahudi. Ya. Kita menspesialkan diri kita dalam Islam, tapi Islam itu sendiri enggak kita tunaikan dengan baik, itu mirip dengan orang Yahudi. Ya. Baik. Tafsirnya ana baca wa qala banu Israil
lan tusibana an-naru fil akhirati illa ayyaman qalilatal adad. Qul lahum ayyuhar rasulu mubtilan da'wahum a'indakum ahdun min Allah bihadza fa inna Allah la yukhlifu ahdah. Nah, kemudian bal innakum taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamuna biftira'ikumul kadhib. Tadi hamzatul wasl itu seperti itu. Biftira'ikum. Ini kan ada hamzah tuh. Iftira itu aslinya. Tapi langsung biftira'i. Antum kau baca di iftira itu malah salah. Baca langsung biftira. Itulah bedanya hamzatul wasl dengan hamzah qata' namanya. Ini Banu Israel, coba antum lihat. Wa qala Banu Israel, ya kan? Itu hamzah apa Israel itu? Hamzah qata'. Ya gitu bedanya. Wallahu a'lam. Baik. Antum baca ayat 80. Nih terjemahannya Bani Israel berkata. Bani Israel berkata, api neraka tidak akan menimpa kami di akhirat kelak kecuali beberapa hari yang tidak lama hitungannya. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, untuk mematahkan klaim kosong mereka itu. Apakah kalian memiliki janji di sisi Allah tentang itu? Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjinya. Justru sebaliknya, kalian mengatakan atas nama Allah apa yang kalian sendiri tidak mengetahuinya dengan kedustaan yang kalian buat-buat itu. Jazakallahu khair. Baik. Jadi waqala Banu Israel berkata, lan tusibanan naru fil akhirati illa ayyaman qalilatal adad. Lan tusibanan naru. Tidak akan neraka itu, lan di sini berarti tidak akan, ya. An-nar neraka, api neraka, tusibana. Asaba yusibu ngenain, ya. Enggak bakal kena, enggak bakal menimpa kami. Fil akhirah, di akhirat. Kita ingat an-nar itu muannas, bukan muzakkar. Makanya pakai tusibana, bukan yusibana. Ya, an-nar itu muannas. Illa kecuali ayyaman qalilatal adad. Hari-hari yang qalilatal adad, tidak lama hitungannya di sini tuh. Sedikit hitungan, cuman berapa hari doang. Itu ada tafsiran dari para ulama, ada yang mengatakan paling cuman 40 hari gitu. Ya. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Qul lahum, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka. Ya, di sini qul lahum, katakan kepada mereka, ayyuhar rasulu, wahai Rasul. Rasul di sini yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai mubtilan da'wahum, mubtilan sebagai pembatilan, pematahan. Dakwah artinya klaim. Klaim di sini maksudnya klaim kosong, ya. Terdakwa berarti kan terklaim gitu. Mendakwakan, mengklaimkan sesuatu. Da'wahum, klaim kosong mereka. Katakan gini, a'indakum ahdun minallahi bihadza? Apakah indakum, kalian memiliki, ya, atau di sisi kalian ada ahad, ada janji. Ahad ini berarti kan wa'ad gitu loh. Ahad adalah wa'ad. Yang di sini kalau misalnya ahdun minallah, ya kan? Berarti kan ahdun minallah, yang menjanjikan siapa? Yang membuat janji siapa? Allah. Apakah Allah telah membuat janji kepada kalian? Maksudnya telah menjanjikan kepada kalian akan hal ini? Iya. Karena kalau yang membuat janji adalah orang Yahudi, membuat janji kami tidak akan masuk surga, enggak mungkin, karena surga milik Allah. Tapi Allah, apakah Allah yang menjanjikan? Apakah Allah telah menjanjikan buat kalian akan hal ini? Fa innallaha la yukhlifu ahdah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi ahadnya. Di sini kalimat la yukhlifallahu ahdah itu memang dalam konteks perbincangan antara Nabi dengan Yahudi. Tapi inilah Al-Quran. Di dalam perbincangan
terkadang ada selipan faidah yang umum untuk segala hal. Ya, lan yukhlifallahu ahda itu bukan hanya berkaitan dengan konteks ini saja. Apapun kita, siapa manapun, selama Allah menjadikan sesuatu, maka masuk ke dalam dalil la yukhlifallahu ahda. Sehingga misalnya kalau antum misalnya ketemu sama teman, ya, teman ini dia udah beriman bagus, amalannya juga soleh alhamdulillah, tapi ternyata dia miskin, ya, dia miskin terus sedih gitu. Kita bilang wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya, dan seterusnya itu pahala di surga nanti. Terus antum tambahan juga di surat Al-Baqarah ayat lainnya Allah Ta'ala berfirman fala yukhlifallahu ahda. Itu kan udah jadi ahad, janji dari Allah Ta'ala kepada kaum orang-orang mukmin. Maka antum bisa dengan dalil ini fala yukhlifallahu ahda. Walaupun ini sebenarnya fala yukhlifallahu ahda itu konteksnya khusus. Nah, ini al-ibratu bi umumil lafz la bi khususi sabab. Ibrahnya dengan keumuman lafal kita bisa mengambil faedah la yukhlifallahu ahdah. Itu ya. Jadi apa tadi? Fa innallaha la yukhlifu ahdah bal innakum taquluna 'ala Allah ma la ta'lamuna bi iftira'ikumul kadzib. Bahkan sesungguhnya kalian ini taquluna 'ala Allah, berkata atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Dengan apa kalian ngomong? Biftira'ikumul kadzib, dengan iftira. Apa iftira? Iftira artinya kepalsuan, membuat-buat, ya, iftira. Am yaquluna iftarah, ya kan, sering ini. Apakah mereka berkata Nabi telah, Muhammad telah memalsukannya? Al-kadzib, kebohongan. Kalau di ayat Am. Iya. Am ini kan atau artinya. Tetapi ditafsirkan am di sini untuk bal. Keatauan di sini ditafsirkan sebagai pengingkaran. Paham? Bal ini kan untuk mengingkari. Setelah tadi kan bertanya, apakah kamu gini-gini? Enggak, bahkan kamu begini-begini gitu loh. Jadi am ini memang fungsi asalnya untuk memilih antara dua hal. Tapi kan enggak ada pilihan, melainkan pasti yang kedua. Ini lihat, am artinya ataukah kalian berbicara atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Nah, kalau antum misalnya menjawab di sini untuk Bani Israel, mana yang benar? Ittikhaz ahad min Allah atau yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun? Yang yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun. Enggak ada ini. Pasti orang-orang Yahudi itu enggak diberi janji oleh Allah, melainkan mereka sendiri yang buat-buat atas nama Allah itu. Nah, makanya ditafsirkan am di sini bukan untuk pilihan sebenarnya, walaupun zahirnya secara nas fungsi am ini memang untuk pilihan. Tetapi di sini am bermakna bal. Apa arti bal? Bahkan atau melainkan. Tetapi kalian gini-gini gitu. Makanya bisa antum terjemahkan, katakanlah wahai Muhammad, apakah Allah sudah janji pada kalian sehingga Allah tidak akan menyelisih janjinya? Oh, tidak. Melainkan kalian itu hanyalah ngomong asal-asalan, dusta. Gitu maksudnya. Jadi bal sini seolah tidak, melainkan kalian justru gini-gini. Wallahu a'lam. Ya, kemudian ayat berikutnya. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala, ya, bala artinya di sini bukan demikian. Ya. Bala itu biasa untuk jawaban ketika pertanyaan itu ada inkaran, pengingkaran, ada lafal, ada huruf atau ada perkakas untuk pengingkaran. Misalnya alaysa kadzalik, ya kan? Alaysa kadzalik artinya apa? Bukankah begitu? Ya kan, ada bukannya kan? Bukankah begitu?
Maka menjawab alaysa kadzalik jangan na'am. Bukan na'am jawabannya. Misalnya, anta jamil ya akhi, alaysa kadzalik? Kalau antum jawab na'am, salah itu jawaban. Tapi jawabannya bala, gitu kan? Bala. Misalnya, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Jawabannya bukan na'am. Misalnya sesuai dengan penggunaan Arab, harus jawabnya dengan bala. Ya, bala itu berarti kan bukankah? Ya, bukankah bagian menegatifkan tadinya. Maka bala itu untuk menetralisir sehingga menjadi positif iya gitu, bala. Tapi kalau dalam konteks tadi, lihat pertanyaan dari yang Allah Ta'ala suruh Nabi kita bertanya, attakhadhtum indallahi ahda? Ini ada enggak ini yang negatif? Enggak ada. Apakah Allah telah menjanjikan kepada kalian? Nah, tapi di sini kemudian bala di sini sebagai pengingkaran, makanya diartikan bukan demikian gitu. Jadi kalau untuk pertanyaan positif, kalau antum jawab dengan bala, malah justru jadinya tidak seperti itu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya negatif, alaysa kadzalik, alaysa gitu kan, kemudian antum jawab bala, menjadi positif gitu. Ya, jadi itu fungsinya bala. Nah, di sini tadi kita lihat qul attakhadhtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdan taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Itu semua positif pertanyaan, tapi tidak ada tidak ada asas untuk menegatifkan. Ya. Maka kalau dijawab dengan na'am, ya, tapi ini bukan jawaban untuk na'am ini. Tapi kalau dijawab, misalnya dijawab dengan na'am, maka menjadi iya. Kalau dijawab dengan bala, menjadi tidak seperti itu, tidak seperti apa yang ditanyakan. Begitu ya. Bala. Nah, bala di sini antum bisa wakaf di situ. Bala man kasaba sayyi'atan. Kalau bisa antum wakaf di bala itu udah satu makna. Bukan demikian, bukan seperti apa yang disangkakan seperti itu. Sebagaimana kalla, Pak. Kalla, ya. Boleh antum wakaf di situ karena udah mewakili menafikan apa yang difikirkan sebelumnya. Ya. Mana tadi bala man kasaba sayyi'ah. Man di sini barang siapa. Kasaba itu melakukan, berbuat. Sayyi'ah keburukan. Satu keburukan. Barang siapa berbuat keburukan, wa ahatat bihi khati'atuh, dan ahatat bihi khati'atuh. Khati'ah artinya kesalahan, dosa. Kesalahan-kesalahan yang berulang. Jadi khati'ah ini beda dengan khoto. Khati'ah ini beda dengan khoto. Kalau khoto itu bisa kesalahan yang mungkin dia tidak sengaja. Adapun khati'ah, ya, itu kesalahan yang memang berdosa di situ. Jadi beda dengan khoto. Bala man kasaba sayyi'ah wa hatat bihi khati'atuh. Dan kesalahannya, ya, dosanya itu khati'ah artinya dzamb. Ahatat bihi, telah meliputi dirinya. Ahatu yuhitu artinya meliputi. Bihi, yaitu hi di sini kembali ke orang itu, kembali ke man, barang siapa. Kesalahannya telah meliputi orang tersebut. Nah, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Ashabun nar. Jadi ashab itu bisa bermakna pemilik-pemilik, bisa bermakna sahabat-sahabat, bisa bermakna penghuni-penghuni. Ya. Penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, yang dimaksud di sini adalah sayyi'ah di sini adalah ya kekufuran. Ya, atau dosa-dosa yang menjerus kepada kekufuran. Na'udzubillah. Kita baca tafsirnya. Fa hukmullahi thabit anna man irtakaba al-athama hatta jarrathu ila al-kufri wastawallat alayhi dhunubuhu wastawlat bukan wastawallat.
wastaulat alaihi dhunubuhu min jami'i jawanibihi wa hadha la yakunu illa fi man asyraka billah fa ulaika humul musyrikun wal kuffaru humul ladzina yulazimuna nar jahannama mulazamatan daimatan la tanqati'. Membaca ayat 81. Ketetapan Allah sudah baku bahwasanya orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa sehingga menyeretnya menuju kekafiran dan dosa-dosa telah menguasainya dari seluruh sisinya. Dan ini tidak terjadi kecuali pada orang yang menyekutukan Allah, maka mereka itulah orang-orang musyrik dan kafir. Dan mereka itu akan menempati neraka jahanam terus-menerus tanpa putus. Fa hukmullahi tsabit. Ketetapan Allah yang bersifat syar'i tsabit. Ya, tsabit. Jadi hukum itu ada yang syar'i, ada yang kauni. Yang disebut hukum alam itu hukum yang mana? Kauni. Ya, tapi hukum alam tsabit enggak sebenarnya? Tsabit. Udah ada di Lauhul Mahfuz, semuanya tertulis, enggak ada yang luput sekalipun, sedikit pun. Hukum Allah tetap, khalas. Udah benar-benar Allah catat. Dan ini hukum yang terpenting adalah tentang pengembalian orang-orang ke surga atau neraka. Bahwasanya manirtakabal athama, barang siapa yang irtikab. Irtikab artinya kasabah ya. Irtakaba kasabah yaitu berbuat. Al-atham jama' dari ithim, berbuat dosa. Barang siapa yang berbuat dosa hatta jarrathu ilal kufri, sampai di sini jarra ya jurru ya, menyeret ya, menyeretnya. Kalau misalnya menyeret itu kan jadikan yang diseret itu kan posisi di bawah apa di atas? Di bawah. Kalau misalnya balon bukan diseret gitu kan, pengen diseret. Jarrat. Makanya jar ya majrur itu harokatnya di bawah gitu. Majrur. Nasab harokatnya di atas, tapi maksudnya nasab kan tancap gini. Dhamma ngumpul. Ya, ngumpul tapi di atas. Enggak tahu filosofinya apa, ana belum tahu. Tapi yang jelas ini jar tuh di bawah. Ya. Jarrathu. Coba sini lihat jarrathu. Fa'il jarrathu hiya kan? Dia perempuan itu muannats. Kembali ke atham, dosa-dosa. Jadi yang menyeret dia ilal kufri itu adalah dosa-dosanya. Dosa-dosa yang bertumpuk didiamkan bahkan dianggap baik itu bisa menyeret kepada kekufuran. Nauzubillah. Ya, jangan dipelihara makanya. Wastawallat alaihi dzunubuhu min jami'i jawanibi. Salah ya. Istaulat alaihi. Istaula artinya adalah menguasai. Ya. Istaula artinya adalah menguasai. Nah, makanya sebagian ulama Ahlus Sunnah menafikan istiwa ya, istiwanya Allah ya. Sebagai ulama menafikan istiwanya Allah ditafsirkan istila atau istaula. Istawa ditafsirkan istaula. Kalau misalnya terjemah kita istawa itu bersemayam dengan cara yang hanya Allah yang tahu. Tapi kalau ditafsirkan istaula maka maknanya menjadi menguasai. Nah, ini yang disebut oleh para ulama ini sebagai takwil terhadap sifat Allah Ta'ala. Karena istawa itu sifat Allah, istiwa sifat Allah Ta'ala. Itu masalah akidah yang para ulama memperbincangnya di kitab-kitab akidah juga. Tapi di sini enggak berkaitan dengan sifat Allah di sini kan. Jadi kita hanya pemaknaan aja. Istaulat alaihi dzunubuhu. Fa'ilnya dzunub. Di sini fa'ilnya hiya yaitu dzunub. Dosa-dosanya menguasai atasnya, menjajah dia.
Syuf. Mungkin saja dosa-dosa menjajah seseorang. Min jami'i jawanibihi, dari semua sisinya dia. Nauzubillah. Wa hadza, jadi kalau misalnya dosa-dosa itu bisa menguasai seseorang itu, maksudnya dosa ini kan syaitan juga ya. Menguasai semua sisinya dia kehidupannya, itu la yakunu illa fi man asyraka billah. Tidak akan, yang sebenarnya tidak terjadi kecuali terhadap orang yang berbuat syirik kepada Rabbnya, kepada Allah. Baru terjadilah istaulat alaihi dzunubuhu min jami'i jawanibihi. Ya. Faulaika humul musyrikun, maka merekalah orang-orang musyrikun. Makanya antum pernah dengar yang tentang pemilik restoran besar ya, kemudian ditemukan di kamar mandinya ada orang jelek sekali, terikat dan semacamnya, udah nanah di mana-mana, udah hancur mukanya, diam di dalam kamar mandi itu. Khusus kamar mandi khusus untuk dia. Ternyata itu pemilik restoran itu menjadikan dirinya sebagai tumbal. Ya. Jadi kan kalau udah kayak gini, udah. Jadi sebelumnya apa? Berjanji, mempunyai perjanjian dengan syaitan untuk melariskan tokonya ini supaya keluarganya mapan dan keturunannya mapan. Demi itu dia menumbalkan dirinya. Jadi ada dalam pesugihan tuh ada yang namanya tumbal. Nauzubillah, ya nauzubillah. Ya ada seseorang waktu di Solo itu telepon terus ke ana karena kakaknya dijadikan tumbal. Susah itu ininya. Nauzubillah. Nah, itu yang tadi Anda ceritakan, yang orang seperti itu di kamar mandi itu, kenapa dia seperti itu? Dia nggak bakal bisa lepas, nggak bisa lepas dia. Jadi itu yang disebut istaulat alaihi dzunubuhu min jami'i jawni. Ini salah satu contohnya, tapi ini contoh yang terburuk tentu. Ini kan kita bilang la yakunu illa fiman asyraka billah. Nggak bakal kayak gini kecuali karena dia berbuat syirik, dan kesyirikan dia itu benar-benar keterlaluan. Berarti sudah sampai ada perjanjian dengan syaitan. Perjanjian ini bukan sekadar dosa kecilnya, dosa biasa ya, tentang hasad, riba. Itu kan sedikit perjanjian dengan syaitan, tapi itu nggak kerasa. Tapi ini perjanjian langsung, dia merasa dengan syaitan, langsung benar-benar berjanji pada syaitan. Dan perjanjian dengan syaitan seperti ini tidak akan dilakukan kecuali dengan adanya pengorbanan demi syaitan. Nah, potong ayam tertentu, kambing begini, kemudian datangkan ini, datangkan itu di tanah kuburan dan seterusnya. Ini perjanjiannya kayak gitu. Syirik semuanya ini. Nauzubillah. Jadi kalau orang yang diperintahin sama dukunnya gitu. Termasuk itu perjanjian dengan setan. Itu termasuk perjanjian. Makanya, kadang-kadang dia tahunya cuma iya. suruh orang pinternya gitu. Tetap itu termasuk perjanjian. Tapi tentu kalau yang kayak gitu kan karena kejahilan, itu masih lebih ringan walaupun itu tetap syirik dibandingkan dengan yang dia tahu bahwasanya ini syaitan. Maksudnya ini mendukun dan tahu ini adalah syaitan, berjanji kepada syaitan, yakin ini dengan syaitan, dia siap dengan menerima konsekuensi apapun. Ya, sebagaimana yang mertuanya teman kita itu. Udah jelas itu. Kalau ada perjanjian dengan syaitan, maka syaitanlah yang akan menjadi temannya, kemudian menjadi anak buahnya dan saling menguasai satu sama lain. Yang seperti ini taubatnya itu waduh. Makanya dukun bertaubat itu hampir nggak mungkin. Ya. Walaupun zahirnya misalnya ia bertaubat, tapi belum tentu ke depannya. Tapi ada yang bertaubat, ada, alhamdulillah. Cuma tetap kalau misalnya dukun bertaubat itu sulit. Karena ancamannya besar dari setan-setannya. Ya rahmatullah. Ya cuma ya itulah jihad. Taifa ulaika humul musyrikun. Wal kuffaru humul ladzina yulazimuna nar jahannam mulazamatan daimatan la tanqati'. Orang-orang kafir mereka adalah yang beriltizam, yulazimun. Yulazimun yaitu mereka yang akan bertempat terus-menerus. Ini dari fi'il lazama yulazimu mulazamatan. Jadi
Kalau kayak gini ini arti mulazamah bukan? Ini mulazamah ini. Kalau antum datang cuman sebulan sekali kemari, ya misalnya untuk ngaji tafsir Muyassar, nyari khatam gitu. Khatamnya 50 tahun ini kalau misalnya sebulan sekali. Nah, itu bukan mulazamah juga itu. Sebulan sekali lama banget. Tapi kalau misalnya tiap hari, ini namanya mulazamah sebenarnya. Ya walaupun Anda sebenarnya bukan apa-apa. Tapi ini sebenarnya namanya mulazamah. Nah, inilah yang berhak disebut ini guru dan murid gitu loh. Kalau antum datang tematik sebulanan, itu bukan guru dan murid itu mainnya. Itu bukan mulazamah namanya. Ya. Berarti mulazamah itu bertempat tinggal atau menghadapi sesuatu atau seseorang terus menerus, kontinuitasnya ada. Hah? Melazimkan bisa, melazimkan diri terus menerus pada itu. Tapi ini kan mereka nggak mau melazimkan diri mereka untuk di nar jahannam. Tapi memang mereka udah ditempatkan di situ terus menerus. Nah, mulazamah ini itu terus menerus, kontinuitas dia berlaku. Ditambah mulazamatan daimatan. Terus la tanqati, tidak terputus, naudzubillah. Itulah orang-orang kafir, tempat mereka bermulazamah di nar jahannam. Nah, sebaliknya, kalau tadi orang-orang kafir, sebaliknya walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang beriman dan yang beramal saleh, nah mereka adalah ashabul jannah hum fiha khalidun. Semoga Allah jadikan antum semua sebagai ashabul jannah. Mas Ari, Mas Malik, Mas Wildan, Pak Tasrifin, kemudian Mas Jordan, Pak Sumitro, Mas Tamim, antum mau gak? Mas Hariri, kita semua semoga Allah jadikan ashabul jannah dan keluarga-keluarga kita dan juga teman-teman yang belum bisa hadir, semoga semuanya dikumpulkan oleh Allah di al-jannah. Amin. Dan sebenarnya di mahsyar wa idzal wuhusyu husyirat, kalau misalnya binatang-binatang liar aja dijamakkan, digabung dengan manusia, dan mudah-mudahan orang-orang beriman almar'u ma'aman ahad, orang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau misalnya kita mencintai sesama kita karena Islam, maka Allah akan pertemuan kita dalam cinta dalam Islam. Jadi kalau misalnya kita cinta sesama karena tahazub itu apa ya, bergolongan semata, ada fanatisme gitu, maka kita akan ketemu nanti dalam kefanatismean tapi saling menyerang satu sama lain. Naudzubillah. Dan itu kan yang terjadi antara orang-orang kafir nanti. Ya, fanatisme terhadap kekufuran mereka, maka mereka akan saling menghancurkan satu sama lain, saling melaknat. Naudzubillah. Ya, makanya kita mencintai teman-teman kita bukan karena apa-apa, melainkan memang ini adalah kewajiban dari Allah. Jangan karena antum ada apa-apanya. Ya. Gitu, Allahu a'lam. Wa hukmullahi nanti habis ini ya. Wa hukmullahi ats-tsabitu fi muqabili hadza anna alladhina saddaqu billahi wa rusulihi tasdiqan khalisa wa 'amalul a'malal muttafiqah muttafiqatah ma'a syari'atillahi allati awhaha ila rusulihi haula'i yulazimunal jannata fil akhirati mulazamatan daimatan la tanqati'. Dan ketetapan Allah yang baku yang berlaku pada keadaan yang merupakan kebalikan dari keadaan di atas adalah bahwa orang-orang yang membenarkan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan sejati dan mereka mengerjakan amal-amal salih yang berjalan dengan syariat Allah yang Allah wahyukan kepada Rasul-Rasulnya, mereka itu akan menempati surga di akhirat secara permanen, terus menerus dan tidak terputus. Antum mau nangis Bu? Sakit atau? Hah? Sakit atau batuk? Batuk buatan atau batuk? Dari kemarin. Hari kemarin. Minum es bukan? Nggak ada.
Enggak ada. Hah? Di Usma kan bentuk-bentuknya gorengan ya. Enggak ada les-les gitu kan. Oke, wa hukmullahi ats-tsabitu fi muqabil hadza, dan ketetapan Allah yang sabit. Sabit ini baku, tetap, kokoh. Fi muqabil hadza, yang berlaku pada keadaan yang merupakan muqabil, kebalikan dari ini semua, kebalikan dari yang tadi. Balaman kasaba sayyi'ah, ya. Kebalikan dari itu. Orang yang kasaba sayyi'ah berbeda dengan orang yang amanu wa amilus shalihat. Ya, apa di sini? Annalladzina shaddaqu billahi wa rusulihi tasdiqan khalisa. Bahwasanya orang-orang yang meyakini, mempercayai ya dengan Allah dan rasul-rasulnya suatu tasdiqan khalisa. Kepercayaan yang khalisa. Khalisa itu benar-benar tulus, murni gitu loh. Nah, jadi percaya kepada Allah dan rasulnya tulus, murni. Kalau kau percaya kepada Allah Ta'ala kemudian mengingkari Rasul, itu ingkar sunnah namanya. Itu kafir itu jadinya. Ya, jadi gitu. Tetapi tasdik sendiri melazimkan adanya amalan soleh. Makanya salah, nggak mungkin kalau misalnya beriman tok kemudian amalannya nggak ada, itu murjiah jadinya nanti. Maka saddaqu billahi wa rusulihi tasdiqan khalisa wa amilul a'malal muttafiqata ma'a syariatillah, dan mereka beramal dengan amalan-amalan yang muttafiqah, sesuai, harus gitu. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan syariat Allah allati auhaha ila rusulihi, yang telah Allah Ta'ala wahyukan. Ya, auhaha, ha di sini kembali ke amal atau ke syariat? Ke syariat. Yang telah Allah wahyukan syariat itu kepada rasul-rasulnya. Berarti konsekuensi dari tasdiq billah adalah mengikuti ittiba para rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Gitu. Haula'i, mereka adalah yulazimunal jannah, orang yang akan menempati surga. Semoga Allah jadikan kita seperti itu fil akhirah, di akhirat nanti. Nah, penempatannya juga bukan bersifat sementara. Nah, jadi tidak semua orang yang menempati neraka selamanya, tidak semuanya. Tetapi semua orang yang menempati surga selamanya, gitu. Karena nanti sebagian dari kaum muslimin, semua muwahhidin yang masuk ke neraka akan dapat syafaat untuk upgrade ya ke surga. Tapi bagaimanapun ya jangan sampai kita ke neraka duluan. Iya, tapi oke, aminin sih, aminin. Cuman ya kitanya gimana? Itu semua tergantung dari kitanya. Dan semua juga tergantung pada, bukan semua juga, tapi semua intinya tergantung pada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Mulazamatan daimatan la tanqati', mulazamah daimah yang tiada putusnya. Ya. Baik, alhamdulillah. Semoga kita mengkaji tafsir-tafsir ini mudah-mudahan ada faedahnya dan juga menjadi penimbang berat sekali amalan kita di akhirat. Jadi, mudah-mudahan ini kalau misalnya kita punya rezeki bisa. Kira-kira antum mau kok kalau misalnya kita belikan kitab ini? Nggak usah ditanya. Kalau nggak usah ditanya berarti nggak usah dibahas, nggak usah. Ustaz tahu lah jawabannya. Hah? Ustaz tahu lah jawabannya. Kalau anak Utsman, anak tahu jawabannya. Jangankan ini gorengan aja dikasih, mau kemarin begini dibungkus kemudian sekarang nggak masuk teman-temannya. Pulang. Lagi pulang. Oke. Ini dua jilid ya, tapi bisa beli satu insyaallah. Darul Haq. Jadi itu lengkap 30 juz. 30 juz. Tapi segitu sebenarnya. Arabnya segitu. Ini lengkap dan ini bagus ini. Jadi ana tuh selalu menyarankan kepada syekhun dari yang belajar mana, antum di rumah harus anggaplah sebagai fardu ain kita masing-masing di rumah punya kitab tafsir. Gitu. Yang lengkap, maksudnya yang lengkap. Ya nggak apa-apa terjemahan. Ini antum sudah udah punya kan? Minimal 2 udah punya sekarang ya. Udah punya tafsir Muyassar Arabiknya sama Mulakhas Mukhtasar fi Tafsir. Alhamdulillah. Nah, kalau mau lebih lengkap supaya nanti bisa lebih paham lagi, kita punya ini
apa namanya, terjemahannya. Masya Allah enak nanti. Oh, nemuin ayat apa misalnya Ustadz di tempat lain kita kajian, terus beliau menyebutkan ayat ini, surat ini, ayat kini, nanti di rumah buka kemudian tadabburi. Wah itu Masya Allah pahalanya besar itu, insya Allah ya. Ini masih baru nih, anak kemarin nemuin di book fair atau book fair versi Sunda, book fair. Nah itu ini masih brand new, masih baru banget nih, baru turun bulan kedua 2016 kemarin, jadi baru banget ya. Baru coba masih bau, masih apa. Nah ini lengkap insya Allah. Tapi mudah-mudahan kalau misal kita bisa beliin, kita beliin yang jilid pertama dulu, karena kalau kita beliin ke semuanya dua jilidnya itu nanti antum terus senang dan membanggakan diri. Jangan. Ini 15 jilid ini. 16 jilid. 16 juz. Iya. Harganya paling 125-an. Nah, kalau di diskon waktu itu Anda beli 2 jilid 200.000 dua-duanya. Kalau misalnya nggak di diskon berarti mungkin ini 150 mungkin. Makanya tadi Anda ngitung-ngitung duit ini. Berarti cuma 500 doang, belum. Nanti insya Allah ada suatu saat isbir. Ya, kita tutup dulu ini. Ya, apa? Lihat mau diapain? Belum dikasih Mas. Oke. Oke, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.